Pas ditunjukin detak jantungnya ya, di situ baru di situ, ih puji Tuhan. 11 tahun dokter, aku bilang iya dijaga, kita jaga sama-sama, sehatlah kata dokter. Oh ya, perkenalkan, nama saya Panda Botang Manalu, umur saya 37 tahun, tempat tinggal alamat di Aikanopan, menikahnya udah 11 tahun. Iya. Saya Nova Huta Barat, umur 38 jalan 39. Kalau HFC sebenarnya udah lama tahu dari, kebetulan teman-teman di asal kami juga di Aikanopan, Labuan Batu Utara, udah banyak yang ke dokter gitu. Jadi ke dokter Binarwan di HFC gitu. Taunya dari situ sih. Kebetulan sebelum memutuskan bayi tabung, kami udah coba promil yang lain, inseminasi tradisional juga udah, berobat biasa ke dokter sudah. Yang sebelum memutuskan bayi tabung, kami 3 kali inseminasi gagal, tapi nggak di HFC gitu. Akhirnya karena udah 3 kali gagal berturut-turut, kayaknya lebih memutuskan udah deh kita coba bayi tabung gitu. Yang waktu inseminasi itu, pengecekan pertama kalinya itu katanya sel telur saya kecil-kecil, kemudian ada miom, tapi waktu itu belum membahayakan karena ukurannya masih kecil ya. Cuman ya setelah itu insem yang pertamanya gagal, yang keduanya positif tapi BO, nggak ada janinnya, hanya ada kantung rahim. Kemudian akhirnya kita coba yang ketiga kali, gagal sama sekali gitu. Awalnya kita kan ngikut seminar dokter dulu 2023 yang di Regina Maris ya. Di situ waktu itu ada, kita ngikutin Instagram, akhirnya di situ ada info promo, ngikutin seminar, terus ada promo apa tuh, bayi tabung gitu, IVF ya. Di situ cuman kita ngikut seminar, terus kita tanya-tanya ke teman yang ngikut, yang udah pernah program, biayanya bagaimana. Terus kita lihat promonya itu kayaknya lumayan gitu kan, tapi tetap harus nabung juga. Jadi kita nggak dapat yang promonya. Akhirnya kita mencoba memantapkan diri sambil kita nabung. 2024 deh kita mulai gitu. 2023 itu kita ikut seminar, setahun kita perjalanan sambil mempersiapkan diri nabung. 2024 lah kita mulai program dari awal. Pertama kali datang program kan diajak konsultasi, jadi di situ langsung dikasih di panduan gitu, konselor yang di pemuda, dikasih tahu kalau mau persiapan bayi tabung itu 3 bulan pertama pokoknya harus jalani pola hidup sehat dulu. Ibu ditanya berat badannya berapa, tinggi berapa, jadi agak di atas lah sedikit berat badannya harus dikurangi gitu. Tapi dengan olahraga aja, nggak usah diet yang berlebih. Jadi dari situ kita ngikutin aja panduannya, yang boleh dimakan suami apa, yang boleh dimakan istri apa, olahraga teratur gitu. Pola hidupnya memang harus ini berubah lah, hidup sehat. Kebetulan memang saya bukan perokok ya, kalau minum kopi ya bukan yang setiap hari juga, sesekali saja. Cuman ya kalau ngikutkan istri, ya istri ikut hidup sehat, ya kita ikut hidup sehat juga, biar saling mendukung untuk program ini ya, gitu aja sih. Iya. Gimana perasaan penantian 11 tahun itu gitu, pada akhirnya dapatkan beta HCG-nya dulu nih naik kayak gitu, itu gimana perasaan? Sebenarnya kan beta HCG memang tinggi pada saat 350 sekian ya, 350-an. Cuman sebelumnya karena pengalaman inseminasi dulu kan tinggi juga itu. Jadi kita memang senang tapi tidak mau langsung berlebihan gitu. Jadi kita tunggu sampai betul-betul berkembang. Di saat sudah dapat hasilnya bahwasanya memang ada janinnya, nah di situ kita
sangat senang Itu gitu. aja kita ini. Iya. Ternyata beta HCG tinggi itu belum menjadi penentuan hamilnya gitu kan. Hanya penentuan hamil. Tapi pas kita USG pertama kali datang ke suster, nunggu dokter, ini penentuan ya Bu, kata suster. Loh, bukannya beta HCG-nya itu udah penentuan? Enggak, kita harus cek dulu ada janinnya atau enggak. Jadi di situ masih jantungan, ada atau enggak nih. Nanti malah kejadian yang kayak ini Sen gitu. Jadi waktu dokter masuk dicek, oh hari ini penentuan ya Bu, udah berdoa. Jadinya udah berdoa terus dok sambil tunggu dokter. Pas ditunjukin detak jantungnya, iya, di situ baru. Di situ, ih puji Tuhan. Iya, satu ya kata dokter. Iya dok, satu aja udah puji Tuhan gitu. Jadi ya nangislah di situ. Dengan 11 penantian. Iya, 11 tahun, 11 tahun dokter. Aku bilang iya dijaga, kita jaga sama-sama. Sehatlah kata dokter. Iya, trimester pertama itu ya. Kebetulan kan banyak obat pasti dikasih. Mohon maaf, ke belakangnya jadi keras, BAB-nya agak ngeden, terus malah jadi keluar flek gitu. Jadi waktu itu saya panik sampai WA suster, gimana sus itu. Jadi ada, oh jangan panik kak, obat yang ini dihentikan dulu, terus kalau masih flek nanti kita konsultasi ke dokter gitu. Jadi pas USG berikutnya konsultasi ke dokter, sabar ya, itu bukan flek karena janinnya, tapi karena ada obat-obatannya itu kata dokter. Nanti kita makin umurnya makin bertambah, nanti obatnya kita kurangi. Itu aja sih. Kalau dari flek dari babynya nggak ada. Minimum endednya selama dengan dokter Bin, atau ada kata-kata motivasi dari dokter Bin apa yang nggak bisa terlupakan? Kayaknya kurang gitu waktunya kalau setiap ini dia datang ke cek ada pertanyaan. Kayaknya sebenarnya kita ada mau nanya, ketemu dia udah lempang gitu, nggak tahu lagi mau nanya apa. Makanya kalau mau ketemu saya tulis mau nanya apa kata dokter. Oh ya dok gitu. Yang paling ingat sih yang waktu cek beta HCG itu sih, waktu cek janin pertama kali yang saya ingat, kita jaga sama-sama ya kata dokter gitu. Kalau dari dia ini pengalamannya tak terlupakan dari dokter Bin ataupun para tim di HFC-nya, suster-susternya itu gimana? Itu banyak. Dari dokter sih semuanya udah bagus sih ya. Udah bagus sih. Kalau dari dokter pelayanan juga, dari tim suster dan yang lainnya, semuanya memang memberikan dukungan dan semangat untuk bukan hanya kepada kami tapi kepada semua pasien yang datang. Memang kadang kita merasa terlalu cepat sih kalau dokter hanya beberapa menit, tapi sepertinya sudah hanya dengan kedatangannya sepertinya terjawab semua sih. Iya, jadi nggak mau nanya lagi, ya udah selesai. Iya begitu. Yang pastinya mungkin tipsnya untuk menjaga kesehatan itu pasti olahraga, pola makan. Mungkin yang paling berat itu bagi teman-teman yang perokok, ya namanya kita berjuang untuk memiliki anak, ya kita harus bisa berhenti, merubah pola hidup demi si buah hati. Kemudian ya pastinya harus saling mendukung, istri, suami dan istri. Dan satu lagi yang paling sering mungkin ya bagi beberapa orang tidak jadi kendala, tapi bagi banyak orang masalah materi, yang pastinya yakinlah semuanya akan dicukupkan. Kami juga seperti itu dari awal, tidak ada segepok ini untuk membayar, tidak, tapi ya dijalani pelan-pelan, ternyata ada aja. Ya pastinya untuk sesuatu hal yang baik pasti akan ditunjukkan jalan untuk mendapatkannya. Itu ada rezekinya masing-masing. Ikuti aja arahan dari dokter, dari tim medis, apa yang disarankan ikut gitu. Pantangannya dijauhin, disuruh makan apa kita makan gitu. Ya walaupun awal-awal memang berat gitu kan, apalagi merubah pola yang selama ini udah kita biasa kita jalanin gitu. Tapi demi yang dibilang tadi, kita nih lagi berjuang untuk apa. Jadi suami istri itu memang harus sejalan gitu. Jangan cuman istri yang berjuang sendiri.
walaupun memang nanti istri yang hamil, tapi ya suami itu dukungannya sangat penting gitu, harus saling sejalan lah gitu. Kita mau komit, mau menjalani ini ya kita harus sama-sama gitu sih. Terima kasih banyak. Enggak terkatakan lah gitu kebaikannya. Ya walaupun memang dia hanya singkat pertemuannya, tapi karismanya itu dan cara dia menangani, bahkan dia megang tangan kita gini aja itu aku udah tenang gitu. Aku kayaknya udah ketemu sama orang yang tepat nih. Setiap dia visit atau apa, gimana Bu, apa kabar Bu Barat, ini selalu bilangnya Bu Barat gitu, Bu Barat gimana kabarnya. Dia ngomong menyapa gitu aja kita udah senang gitu. Ini bagus, ini bagus, ini bagus. Ada pertanyaan? Nggak pengen nanya apa-apa lagi gitu. Bahkan aku yang mual-mual setiap visit tuh, setiap USG malah nggak pernah mual. Pulang dari dokter mual lagi gitu. Kalau kesannya sangat baik lah kalau dengan Dokter Bin. Dan kalau kami selalu berdoa harapannya dokter selalu sehat-sehat, panjang umur, diberkati Tuhan terus pelayanannya, membantu teman-teman pejuang garis 2 yang lain biar bisa sampai menjadi orang tua. Yang paling ini sih memang ya harapannya berharap Dokter Bin sehat-sehat selalu dalam melakukan tugasnya, memberikan harapan lah bagi orang tua yang berjuang untuk di garis 2, berikan harapan dan menguatkan orang-orang tua yang sedang berjuang sehingga nantinya para orang tua yang sedang berjuang bisa mendapatkan sebuah hati di keluarga mereka. 1-10 berapa nih kita buat kasihkan buat HFC Imam NDR? Kalau 1-10 sebenarnya masih kurang ya. Maunya lebih dari 10 lagi kalau ada. Tapi kalau rentang situ ya 10 lah pasti ya. 100 pun jadi gitu. Karena sudah, kalau kita menilainya pelayanannya sudah sangat bagus sih. Baik di HFC, baik di rumah sakit, lantai 5, baik di rumah sakit. Iya. Suster-susternya juga ramah, baik. Semuanya pokoknya sangat membantu kita lah gitu.